subscribe to my channel. Biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqiq wal-Fahama Al-Mudaqiq, imam yang mumpuni ilmunya, Ayan Ulama Al-Qarn Al-Ramasyarli Al-Hijrah, tokoh ulama, abad 14 Hijriah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau Poran Bintang Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Omar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said Abdullah, Tsakila, dan Saryah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten Putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Omar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fiqih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya, yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Guru-gurunya berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi. Syekh Omar bin Arabi Al-Bantani ayahnya, H. Sahal Al-Bantani. Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Syekh Ahmad Khatib Asyishambasi. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Syekh Yusuf Sumbulaweni. Syekh Abdul Hamid Dagestan. Mereka Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi. Syekh Ahmad Dimyati. Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali. Aitir. Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Zainuddin Aceh. Dindo Veteran Dinar. Syekh Shihabuddin. Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Abdul Shamad bin Intir. Syekh Abdurrahman Al-Falimbani. Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani. Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Falimbani. Dan lain sebagainya. Nasionalisme dan pengabdian di Masjidil Haram. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan mencekik yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan di belakangan dia memuat sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda 1825-1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syekh Ali Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama
terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekkah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Pemikiran penting. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan tercapainya kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta berkontribusi pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus. Mencetak kader patriotik yang kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di sisi lain, upaya pelatihan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekkah juga menjadi perhatian serius dari pemerintah Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas, keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi keprihatinan tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah Christian Snoek Hurgronje untuk berkunjung ke Mekkah pada tahun 1884-1895. Kedatangan Snoek ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Di antara murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama berpengaruh antara lain Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Khalil Al-Bangkalani Madura, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani, Caringin Labuan Pandeglang, Syekh Arsyad Thawil Al-Bantani, pejuang geger Cilegon, Laplong Bepa dan penyebar Islam di Sulawesi Utara, Syekh Abu Al-Faid Abdus Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi, Delhi, India, pengajar di Masjidil Haram, Pengin Al bin Ali Al-Habsi, pengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, lain Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, Patani, Thailand, Syekh Abdul Haq bin Abdul Hannan Al-Bantani, cucu Syekh Nawawi, H. Saleh Darat As-Samarani, Syekh Hashim Asyari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, Haq Ahmad Dahlan Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah, Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Mas Abdurrahman, pendiri Mathlaul Anwar, H. Raden Asnawi Kudus, Haji Abdul Karim Amrullah Sumatera Barat, H. Tahir Jamaluddin Singapura, H. Dawood Perak Malaysia, H. Hasan Asyari Bawin, H. Najihun Mauk Tangerang, H. Abdul Ghafar Tirtayasa Serang, Hilyas Keragilan Serang, Wasid, pejuang geger Cilegon 1898, Artu Bagus Ismail, pejuang geger Cilegon 1838, H. Arsyad Kashir Al-Bantani, pejuang geger Cilegon 1898, H. Abdurrahman, pejuang geger Cilegon 1838, H. Haris, pejuang geger Cilegon 1838, H. Akib, pejuang geger Cilegon 1888, dan lain sebagainya. Antara gelar kehormatan yang diberikan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sebagai berikut: As-Sayyid Al-Ulama Al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz, atau Sayyidul Hijaz, penjaga Hijaz, Nawawi At-Tsani, Nawawi kedua. Orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani, Al-Imam wal-Fahm Al-Mudaqiq, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Ayan Ulama Al-Qarn, Ar-Ram' Ashar li Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriah, Imam Ulama Al-Haramain, Imam Ulama dua kota suci, Dokter Ketuhanan. Orang pertama yang memberikan gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Christian Snoek Hurgronje, Asy Syekh Al-Faqih, disematkan oleh kalangan pesantren. Bapak Kitab Kuning Indonesia, disematkan oleh para ulama Indonesia. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya
Al-Durus min Madhi al-Ta'lim wa Hadli Rih bil Masjidil Al-Haram. Beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan. Masa kini di Masjidil Haram menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi diantaranya adalah sebagai berikut. Al-Samar al-Yani Asyara al-Riyad al-Badi'ah, Al-Aqd al-Tsamin Syarah Fath al-Mubin, Sulam al-Munajah Syarah Safina al-Shalah, Bajah al-Wasail Syarah al-Risalah al-Jami'ah, Bain al-Usul wal-Fiqh wal-Tasawuf, Al-Tawshih, Qawt al-Habib al-Gharib Syarah Fath al-Qarib al-Mujib, Nihayah al-Zayyin Syarah Qurrah al-Ain bimuhimmah al-Din, Maraqi al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah al-Hidayah, نشيح العباد شرح المنبهات على الاستعداد ليوم الميعاد العلي الفاضل شرح منظومة هداية العازكي قامع والثقيان شرح منظومة شعب والإيمان التفسير المنير للمعالم التنزيل المفسر عن وجوه محاسن التوي المسمى مراهلة بيدلي كشفي معنى قرآن مجيد وكيسف الماروثية شرح متن الجرمية فاث الغافر الخثية شرح ناظم الجرمية مسمى الكواكب الجلية نور الظلام على منظومها المسمى بعقيدة العوام تنكيح القول الحدسيت شرح لباب الحديث مدريج الشعود شرح مولد البرزنجي رغب المستقين شرح منظومة مولد البرزنجي فث الشمد العلم شرح أونين داسي ديراند مولد شريف العنم فث المجيد شرح الدر الفريد طيجان الضراري شرح متان البيجوري فث المجيب شرح مختشر الخاثب ورقا شعود التشديق شرح سلم التوفيق كشيفة السجا شرح سفينة النجاة الفطوحة المدنية شرح الشعب الإيمانية وقود اللجائين في بيان حقوق الزوجين قطر الغيث شرح مصايل بي الليتس النقاوة العقيدة منظومة في التوحيد النهجة الجيدة شرح نقاوة العقيدة سلوك الجادة شرح لمعة المفاضة في بيان الجموع والمعادة هلية الشبيان شرح فث الرحمن أريداسين سيسناني مثنان ناس الفشوش الياقوطية على الروضلة البهية في أبواب التشريفية الرياض الفولية مشبه الظلم على منهج الأطامة في تبويب الحكم زريوة اليقين على البراهين في التوحيد الإبري زلداني في مولد سيدنا محمد السيد الأدناني بغية الأوم في شرح مولد سيد العنام الضرور البهية في شرح الخشائش النبوية لباب البيان في علم بيان karya tafsirnya Al-Munir sangat monumental. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari tafsir Al-Jalalain, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang sangat terkenal. Sementara Kashifah al-Saja merupakan syarah atau komentar terhadap kitab fiqih Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Karya-karya dia di bidang ilmu akidah misalnya adalah Tijan ad-Darari, Nur al-Dhalam, Fath al-Majid. Sementara dalam bidang ilmu hadis misalnya Tanqih al-Qaul. Karya-karya dia di bidang ilmu fiqih yakni Sulam al-Munajah, Nihayah az-Zain Kashifah as-Saja, dan yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren di Jawa, yaitu syarah Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain. Adapun Qami'u al-Thugyan, Nasyaih al-Ibad dan Minhaj al-Raghibi merupakan karya tasawuf